Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan pada kesempatan ini teman-teman, kita akan bahas terkait dengan bagaimana cara kita trading khusus untuk teman-teman yang masih pemula. Karena banyak sekali teman-teman yang menanyakan, Bang, tolong dong bikin tutorial itu step by step biar agar atau mudah dipahami. Pada kesempatan ini teman-teman, karena saya biasa trading di OKX, maka saya akan berikan contoh atau tutorial ke teman-teman semua itu nanti menggunakan OKX. Namun sebelum itu kita akan bahas terkait dengan apa sih sebenarnya OKX ini, karena memang sampai detik ini belum saya jelaskan secara detail. OKX saat ini berada di peringkat 4,9 atau merupakan peringkat tertinggi di TradingView sebagai bursa saham terbaik. OKX sering masuk dalam 5 bursa kripto teratas di dunia berdasarkan volume perdagangan dalam kurun waktu 24 jam. OKX menawarkan banyak produk dan fitur seperti spot future, terus kemudian opsi, pinjaman, dan perdagangan peer-to-peer lending. OKX memiliki kemitraan dengan merek dan tim olahraga seperti Manchester City, McLaren, dan tim Olimpiade Australia. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan dari beberapa pengalaman saya trading di OKX. Di sini ada yang profit 17% hingga 60%. Jadi varian tergantung dari seberapa target profit yang kita inginkan. Nah, namun teman-teman, buat contoh yang saya sharingkan ke teman-teman ini adalah jenisnya future. Yang tentu teman-teman ketika ingin trading di future, teman-teman harus benar-benar memahami terkait dengan resikonya. Nah, untuk itu teman-teman, di sini kita akan bahas secara detail apa sih perbedaan terkait dengan trading spot, terus kemudian future, dan berbagai fitur-fitur lainnya. Nah, yang pertama adalah spot trading. Spot trading atau perdagangan spot adalah perdagangan kripto untuk jual beli aset secara instan. Nah, trading ini umumnya digunakan pemula karena mudah dilakukan. Terus kemudian strategi spot trading pun terbilang sederhana. Beli di murah, terus kemudian jual di harga mahal. Nah, analoginya itu sangat sederhana. Kalau misalkan kita trading spot, itu sama halnya kita trading dalam bentuk beli barangnya langsung, teman-teman. Nah, misalkan kalau saya itu lebih sukanya trading ton, karena memang pergerakan marketnya itu nggak terlalu fluktuatif. Nah, misalkan kayak kemarin kita beli ton itu di harga 70.000 per biji, terus kemudian sekarang itu masih di kisaran 100.000, maka saya sudah bisa menghasilkan profit itu sekitar 30.000 per biji. Nah, ini adalah bentuk dari trading spot. Nah, terus kemudian adalah trading future. Future trading atau perdagangan kontrak berjangka adalah trading tanpa menggunakan aset secara langsung. Trading future pada dasarnya hanya membeli atau menjual kontrak yang mewakili nilai aset tertentu yang kita perdagangkan. Nah, analogi dalam trading ini kita hanya mendapatkan kontraknya saja dan tidak memiliki asetnya. Nah, ini sangat berbeda dengan trading spot. Kalau spot tadi kita membeli barangnya atau kita memiliki barangnya, namun dalam hal ini yang kita perjualbelikan hanya kontraknya saja. Untuk memanfaatkan kontrak yang dibeli, trader perlu mengambil posisi apakah long atau short untuk mendapatkan profit. Nah, kalau kita bisa simpulkan teman-teman, ada perbedaan yang mendasar terkait dengan spot dan trading future. Nah, kalau misalkan trading spot itu bentuknya long term investment atau bisa dikatakan sebagai bentuk investasi jangka panjang. Terus kemudian bentuk yang kedua itu buy and hold. Jadi kita beli terus kemudian memang kita hold suatu barang tersebut karena kita memiliki keyakinan bahwa mungkin barang tersebut itu memiliki nilai yang bagus di masa depan. Nah, terus kemudian itu no leverage. Jadi kalau kita spot itu tidak menggunakan leverage. Jadi ketika teman-teman membeli satu biji barangnya, teman-teman mendapatkan satu biji. Jadi tidak ada leverage. Teman-teman nggak bisa misalkan membeli, saya pengen beli harga ton di harga 100.000 dengan duit 100.000. Nah, teman-teman hanya mendapatkan satu biji. Jadi nggak bisa teman-teman mendapatkan dua biji. Nah, terus kemudian yaitu trading future. Nah, kalau trading future ini bentuknya itu short term trading. Jadi memang kita trading untuk jangka pendek. Nah, terus kemudian yang kedua itu spekulasi. Jadi teman-teman di sini dengan modal kecil itu bisa mengembangkan menjadi besar dalam waktu yang singkat. Terus kemudian di sini ada leverage. Nah, kalau leverage ini sudah saya spill tadi bahwa ini sebagai daya ungkit untuk melipat gandakan dana kita. Misalkan teman-teman memiliki dana itu $100. Nah, terus kemudian teman-teman tidak ingin melakukan trading full margin. Jadi teman-teman hanya ingin trading setengahnya saja dari modal. Misalkan modal teman-teman itu $50. Nah, tapi teman-teman pingin bahwa $50 ini sama dengan $100. Nah, itulah gunanya leverage. Jadi teman-teman tinggal misalkan open posisi dengan $50, terus kemudian gunakan leverage itu kali 2. Maka sama halnya teman-teman itu sedang trading menggunakan $100.
Oke teman-teman, di sini kita akan berikan contoh langsung saja bagaimana sih caranya kita mengetahui margin, terus kemudian perbedaan antara isolate margin dan cross margin, dan nanti bagaimana sih cara kita trading juga untuk mengatur kayak limit order, market order, terus kemudian stop loss, take profit dan sebagainya. Nah, ini fitur-fitur yang sebenarnya sangat sederhana tapi sangat membantu dalam kita trading, dan tidak sedikit juga teman-teman itu yang masih bingung. Nah, contoh di sini teman-teman kita akan coba misalkan di ton ya. Ini sebenarnya dimanapun sama teman-teman ya, teman-teman mau pakai dimanapun. Nah, contoh misalkan di sini saya akan trading, misalkan di sini saya open posisi sell misalkan ya. Kita klik di bagian trade. Nah, di sini ada beberapa fitur. Pertama itu ada isolate ya. Kalau kita klik di sini, terus kemudian ada juga cross. Nah, ini apa bedanya? Nah, nanti kita akan contohkan terus kemudian baru saya jelaskan. Nah, terus kemudian di sini ada leverage, yang dimana leverage untuk ton itu dari kali 1 hingga kali 20 ya. Nah, ini masing-masing market itu leverage-nya beda-beda. Ada yang kalau di BTC kalau nggak salah itu hingga 50 kali. Kalau misalkan di DOX juga atau koin-koin meme lainnya itu juga bisa kali 50. Nah, bedanya antara market order dan limit order. Kalau limit order ini teman-teman bisa trading sesuai dengan harga teman-teman inginkan. Contoh misalkan di sini saya akan trading misalkan open posisi buy di harga 5,7 misalkan ya. Nah, terus kemudian di sini leverage-nya yang saya bikin itu kali 5. Nah, terus kemudian di sini untuk marginnya di sini saya mau pakai sekitar 25% dari dana saya. Nah, terus kemudian kita klik open long. Nah, maka di sini nanti akan keluar teman-teman ya, kalau misalkan kita klik di bagian market yang kayak gini. Nah, di sini di harga 5,7 itu ada open posisi limit saya. Artinya di sini saya ngantri. Ketika nanti candle ini atau harga ini turun hingga 5,7, maka open posisi saya ini nanti akan terbuka secara otomatis, teman-teman. Nah, itu terkait dengan limit ya. Nah, terus kemudian di sini kita bisa menggunakan market. Nah, kalau market ini berarti kita trading atau open posisi itu sesuai dengan harga yang sedang berjalan. Contoh di sini saya akan gunakan misalkan open posisi yaitu 20% dari dana saya. Terus kemudian di sini saya akan open posisi sell. Terus kemudian leverage-nya kali 5 aja. Terus kemudian di sini saya klik open posisi sell ya. Nih, saya menggunakan market order, terus kemudian di sini saya menggunakan isolate. Nah, teman-teman bisa perhatikan maka open posisinya itu langsung terbuka. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan itu langsung terbuka. Atau kalau kita lihat di bagian grafiknya, dia otomatis di sini sudah terbuka dan ini adalah hasil sementara trading kita. Nah, itu terkait dengan isolate. Nah, sekarang kita akan contohkan lagi menggunakan cross, teman-teman. Di sini saya akan trading misalkan di BTC. Terus kemudian kita klik trade. Nah, di sini saya pilih tetap sama yaitu market order langsung aja. Di sini kita pindahin ke cross. Terus untuk leverage-nya bikin kali 5 nggak apa-apa. Nah, untuk saldonya di sini saya gunakan sekitar segini aja 26% dari saldo utama. Terus kemudian di sini saya akan klik open posisi buy. Dan sekarang teman-teman kita akan bahas satu persatu terkait dengan perbedaan cross. Ini yang cross, terus kemudian di sini yang isolate, teman-teman ya. Nah, kalau isolate ini margin kita itu sekitar $20. Oke, sekitar $20. Ini juga sama, marginnya itu sekitar $20. Tapi ada perbedaan mendasarnya. Kalau teman-teman trading menggunakan isolate, terus teman-teman nggak menggunakan stop loss dan sebagainya, terus teman-teman misalkan politik minus, anggaplah di sini kita minus sampai saldo kita ini habis yang kita pasang ini yaitu sekitar $20, maka open posisi saya ini akan otomatis tertutup. Dan yang habis ya udah sesuai dengan margin yang kita taruh di sini sekitar 20,63, maka ini yang akan habis. Nah, bedanya kalau misalkan cross seperti ini, anggaplah di sini kita minus itu hingga margin di sini tuh habis yaitu sekitar 20,77 ini habis, itu open posisi kita ini teman-teman itu nggak akan terclose selama masih ada saldo utamanya. Nah, jadi kalau saldo utama teman-teman misalkan di sini anggaplah kita open posisi $20.
di sini marginnya, terus kemudian di sini ada saldo kita yang nganggur yaitu sekitar $100, maka ini akan berlanjut sampai saldo ini habis. Ini dengan catatan ketika teman-teman tidak menggunakan stop loss ya. Tapi kalau menggunakan stop loss ya berarti ketika stop loss kita tersentuh, nah maka otomatis open posisi kita akan tertutup. Nah, saya kira untuk perbedaan kedua ini teman-teman seharusnya sudah paham. Nah, terus kemudian Bang, bagaimana caranya kita memasang stop loss dan take profit? Nah, di sini ada fiturnya, teman-teman bisa pakai secara otomatis kayak gini. Nah, teman-teman mau pakai take profitnya di sini berapa persen? Ini sudah disediakan. Terus kemudian kalau mau pasang stop loss juga berapa persen? Di sini sudah disediakan. Teman-teman tinggal klik konfirmasi kayak gini, maka dia sudah tersetting ya. Dan kita bisa perhatikan di bagian sini teman-teman, di bagian marketnya, maka di sini seharusnya sudah nampak ya. Nah, ini adalah stop loss kita, terus kemudian untuk take profitnya juga di sini kurang nampak ya. Nah, ini adalah take profit yaitu di bawah, karena di sini kita sedang melakukan open posisi sell. Nah, sekarang teman-teman bagaimana sih cara kita mengatur stop loss dan take profit kita itu secara manual ya. Kalau tadi kan secara otomatis, kita mau naruhnya misalkan di 6.000 misalkan. Nah, teman-teman klik stop loss lagi dan bikin di bagian 6.000, 6.0. Udah kita klik kayak gini, maka stop lossnya akan ada di situ. Nah, terus kemudian bagaimana cara masang take profit? Itu sama ya. Nah, contoh misalkan di sini untuk TP-nya kita pasang di 5,4 ya. Nah, tinggal klik take profit gini, TP, terus kemudian kita ubah menjadi 5,4. Nah, udah kita klik konfirmasi. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, ketika nanti nyentuh salah satu ya, mau take profit, mau stop loss ya, maka open posisi ini akan tertutup secara otomatis. Oke, saya kira segitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.